Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristo Parmona Gultom SAG. Saya guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik di SDP Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan kali ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi. Saya akan menggunakan model pembelajaran PBL di semester 1 kelas 7 dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Bapak juga kabar kalian baik-baik saja hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi lagu nasional. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke, ya. Dari Sabang sampai Merauke. Semua berdiri, silakan berdiri. Berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Siapa yang mau berdoa, membawa doa pembukaan? Silakan. Bisa membawa doa pembukaan. Ya, silakan nantinya dan pikirannya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami dari tadi malam hingga pada pagi ini. Ya Tuhan, kami mau memulai pembelajaran kami, kiranya Kau berilah kelancaran agar bisa kami bawa ke bekal masa depan kami. Hanya inilah doa anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Supaya kita lebih atau semangat memasuki pelajaran hari ini, kita akan explaining terlebih dahulu, ya. Explainingnya yaitu tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Nah, siapa kira-kira yang masih mengingat pelajaran atau materi minggu lalu? Tugas manusia sebagai citra Allah. Tugas manusia sebagai citra Allah. Ada lagi yang ingat apa materi kita minggu lalu? Manusia sebagai citra Allah. Manusia sebagai citra Allah, ya. Nah, tadi kan dikatakan tugas manusia sebagai citra Allah. Kira-kira apa sih tugas manusia sebagai citra Allah? Apa tugas manusia sebagai citra Allah? Menjaga lingkungan. Lagi? Efraim, kira-kira apa tugas manusia sebagai citra Allah selain menjaga lingkungan? Berbuat baik. Oke. Jadi menjaga lingkungan dan berbuat baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu
mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Nah, materi kita hari ini adalah aku memiliki kemampuan. Aku memiliki kemampuan. Nah, bagaimana seandainya manusia itu tidak memiliki kemampuan? Coba dulu, apa yang terjadi atau bagaimanakah seandainya manusia itu tidak memiliki kemampuan? Tidak berguna, Pak. Tidak berguna. Ada lagi? Dibully. Ada lagi? Seandainya tidak memiliki kemampuan, apa yang terjadi? Seandainya ada seorang apa? Diejek dan akan dijauhi oleh teman-temannya. Bagus ya, jawaban-jawabannya bagus. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaannya. Nah, pemahaman bermakna kita pada hari ini adalah manusia semakin peduli dan tergugah untuk mengembangkan kemampuan serta berani dan berjuang melangkah membangun diri dalam kerjasama dengan orang lain sehingga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Ya, manusia semakin peduli dan tergugah untuk mengembangkan kemampuan. Kan setiap manusia punya kemampuan. Nah, jadi kita diajak untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Gitu. Nah, oke. Supaya kita lebih memahami lagi tentang materi hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan sebuah video. Ya, diperhatikan. Mega bintang Lionel Messi lahir dan besar di Rosario, 300 km sebelah barat laut dari Buenos Aires. Lionel Messi terlahir dengan kelainan hormon yang membuat tubuhnya tidak bisa tumbuh seperti anak-anak seusianya. Kondisi fisik itu membuatnya terbuang dari sepak bola. Menurut The Mirror, pada hari pertama sekolah dasarnya, Messi dilarang ikut bermain sepak bola oleh pelatih karena badannya terlalu kecil. Padahal anak yang ditolak ini akan menyabet gelar pemain terbaik dunia bukan hanya sekali, melainkan sebanyak 5 kali dan mungkin akan terus bertambah lagi. Pada masa kecilku, aku mengalami masa-masa sulit karena masalah tahun 1995, dalam usia 8 tahun, Messi diminati oleh River Plate. Namun, River Plate tak jadi merekrut Messi karena keberatan membayar biaya pengobatan bulanan Messi yang mencapai 500 pound sterling atau sekitar 9 juta rupiah. Messi tampak semakin mustahil menjelajahi lebih luas dunia sepak bola ketika tim medis klub itu mengatakan kepada keluarganya bahwa Messi hanya bisa tumbuh setinggi tidak lebih dari 140 cm saja. Karena kondisi ekonomi, ayah dan ibu Messi pun menyerah. Jangankan membiayai perawatan Messi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Messi dan 3 saudaranya saja mereka kesulitan. Masalah tersebut menghambat pertumbuhan tubuh Lionel Messi. Pada usia 11 tahun, ia memiliki badan yang jauh lebih kecil daripada anak-anak seumurannya. Messi lantas menceritakan perjuangannya untuk sembuh dari kelainan itu. Setiap malam, Messi harus menjalani terapi suntik hormon di kakinya. Saya menyuntik kaki saya setiap malam. Saya memulainya dari usia 12 tahun. Itu tidak mengesankan buat saya. Messi mengatakannya kepada American TV seperti yang dikutip oleh Daily Mail. Keadaan Messi dan keluarganya tak tampak akan membaik sampai saat Messi berusia 12 tahun, sanak keluarganya yang tinggal di Catalonia mendaftarkan Messi untuk mengikuti uji coba di Barcelona. Direktur Barcelona saat itu, Carlos Risa, sangat tertarik terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Lionel Messi. Saya memanggilnya dan sebagai ungkapan simbolis, saya memintanya untuk mengumpulkan tanda tangan di atas kertas, kata Carlos Risa terhadap salah satu media. Setelah Barcelona setuju menjamin semua biaya perawatannya, Messi berangkat ke Spanyol dengan ayahnya dan masuk ke tim usia 14 Barcelona pada tahun 2000. Pada pertandingan pertamanya, Messi berhasil mencetak 5 gol. Bergabung dengan klub ternama di Spanyol, Messi menunjukkan talenta yang sangat gemilang. Kemampuannya yang mumpuni membuatnya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat masuk ke dalam tim senior FC Barcelona.
Di usia 17 tahun dan di musim pertamanya, Messi mencetak gol pertama pada 1 Mei 2005. Gol tersebut sekaligus membuatnya tercatat sebagai pemain termuda Barcelona yang berhasil menyumbang gol untuk klubnya. Karir Messi di Barcelona semakin gemilang. Musim 2005-2006 menjadi saksi kehebatan Lionel Messi. Ia menyumbang 6 gol dari total 17 laga. Sayangnya, aksi Messi harus terhenti karena cedera otot di paha kanan saat melawan Chelsea di Liga Champions. Ia pun tak lagi bermain sampai musim kompetisi berakhir. 1 tahun setelah cedera, Lionel Messi kembali comeback gemilang di laga derby melawan musuh bebuyutan Barcelona. Lulusan sekolah La Masia itu sukses mencetak hat-trick di laga El Clasico meski akhirnya pertandingan harus berakhir imbang dengan skor 3-3. Kini, Lionel Messi telah tumbuh menjadi salah satu pemain sepak bola terhebat yang telah diakui dunia. Berbagai gelar juara telah ia persembahkan untuk klubnya Barcelona. Tak hanya itu, pencapaian individunya juga sangat luar biasa. Ia menjadi pemain pertama yang berhasil memperoleh 5 gelar pemain terbaik dunia, yang kemudian rekor tersebut dicapai oleh pesaingnya Cristiano Ronaldo. Oke, sudah guys saksikan videonya kan? Sudah. Siapa tadi yang ada di dalam video tersebut? Lionel Messi. Siapa itu? Apa? Bagaimana sih gambar seorang Lionel Messi itu? Pemain bola. Berarti kan tadi dikatakan di video itu bahwa dia memiliki apa? Kemampuan kan? Kemampuan tentang sepak bola. Ya? Oke, anak sekalian, kita akan memasuki diskusi hari ini. Sekarang silakan yang bawa Alkitab dibuka Alkitabnya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Silakan dibuka. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Tentang talenta. Ya. Sekarang Bapak berikan waktu sebentar untuk membaca dari kutipan Matius tersebut. Tentang apa itu? Sekarang silakan dibaca sebentar. Sudah? Nah, sekarang anak-anakku sekalian, diskusinya sudah Bapak kirim ke dalam Google Classroom. Sekarang silakan dibuka Google Classroom-nya yang ada di dalam HP-nya. Di situ sudah Bapak sediakan tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Ya? Dikerjakan secara berkelompok. Nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan tiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil tugas kelompoknya itu akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Gitu ya? Silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan. Dijawab di Google Classroom. Ada berapa pertanyaan?
menyaksikan hasil diskusi. Oke? Oke. Udah? Oh, baik, Bapak tunggu. Dijawab ya. Kerjakan. Dijawab di dalam Google Classroom-nya. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau situ tidak, silakan. Kerjakan. Didiskusikan. April, bagaimana? Nah, itu kan ada pertanyaan, ya kan? Saling berbagi tugas, satu orang mengerjakan satu soal. Itu namanya kerja kelompok. Jangan satu orang bekerja, yang lain saja. Sama-sama mengerjakan, saling berbagi tugas. Ada yang lagi mengerjakan di Google Classroom-nya, ada yang menggunakan Alkitabnya. Cari jawaban. Oke? Oke. Pintar bagaimana? Hah? Nah, cari jawabannya. Oke, terus. Oh, ini ada kitabnya kan? Udah, nah mereka cari jawabannya di sini. Lihat di situ apa tadi kutipannya? Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dibaca lagi Alkitabnya. Dulu dijawab pertanyaannya apa pertanyaannya? Di dalam Google Classroom. Kerjakan bersama-sama.
Sudah? Oke, baik. Kelompok 1 dan 2 telah selesai kan? Mengerjakan diskusi kelompok di dalam tugas umumnya. Sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil tugas kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda pada manusia? Jawabannya, agar mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka dan memberikan kontribusi yang unik dalam kehidupan. 2. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Jawabannya, bersyukur dan tetap berusaha serta mengembangkan bakat. 3. Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Jawabannya, tidak bisa belajar dari kesalahan, merasa bahwa diri kita tidak bisa berkembang. Yang keempat, cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Jawabannya, kenali diri sendiri, cari tahu apa yang menjadi minat dan bakat Anda, serta perluas koneksi dan pengetahuan. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Oke, dari tengah. Baik, sekarang kelompok 2, kau persilakan untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Menurut kami hasil kelompoknya bagus, Pak. Oke, ada lagi? Menurut kami hasilnya bagus dan menarik. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan dulu. Oke, kasih airnya Ellen. Sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tugas diskusinya. Silakan lanjut. Ya, silakan. Ya, dikasih.
mempresentasikan tugas kami. Pertanyaan pertama, mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Agar manusia dapat bekerja sama untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. B. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang kita miliki? Berarti kemampuan yang kita miliki. C. Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan kita? Kita tidak percaya diri akan kemampuan yang kita miliki. D. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Dengan cara melatih kemampuan kita agar bisa menari. Oke, baik, tepuk tangan. Oke, sekarang silakan kelompok 1 untuk bergantian menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, silakan. Baik. Menurut saya Pak, penyampaiannya sudah bagus dan penyampaiannya menarik Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Helen, kira-kira bagaimana? Menurut saya yang mereka diskusikan. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan dulu. Terima kasih ya. Oke, anak-anakku sekalian, kan setiap manusia itu memiliki kemampuan. Setiap manusia diberikan Tuhan kemampuan masing-masing. Namun ada manusia yang memiliki kemampuan yang menonjol atau lebih mungkin memiliki kelebihan kemampuan lebih dari satu, ya kan? Nah, seperti kita di sekolah ini, teringatnya ada berapa sih agama di SMP ini? 3. Ada Islam, Kristen, Katolik. Islam, Kristen, Katolik. Nah, kita kan bisa saja memiliki kemampuan, dan kemampuan kita itu bisa jadi bisa jadi dibutuhkan oleh orang lain. Nah, jadi ketika teman kita membutuhkan kita yang berbeda agama dengan kita, membutuhkan bantuan melalui kemampuan kita, maka kita harus membantu. Jangan maksudnya itu maksud Bapak, jangan karena hanya teman seagama aja yang ditemani, dibantu atau ditemani. Teman-teman kita yang berbeda agama juga jika membutuhkan kemampuan dari kita atau membutuhkan bantuan dari kita, maka harus kita bantu. Baik anak-anak, sekarang kalian silakan merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah setelah membahas pelajaran hari ini kalian sadar bahwa sesungguhnya banyak kemampuan yang telah Allah berikan kepada dirimu? Yang kedua, apakah kalian sudah mensyukuri kebaikan Allah itu? Yang ketiga, apakah selama ini kalian sudah melatih kemampuan yang dimiliki dengan bersemangat, kerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab? Yang keempat, apa yang akan dilakukan dan apa yang sebaiknya dicari agar dapat mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin? Nah, ayat yang untuk kita renungkan dikutip dari Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke. Nah, tugasmu di rumah atau tugas kalian di rumah yaitu rumuskanlah dengan kata-katamu sendiri pesan kutipan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan kemampuan. Oke? Oke. Minggu depan kita akan masuk tentang materi kemampuanku terbatas. Oke, sekarang silakan yang doa penutup. Persiapkan dirinya, kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul di sini hari ini. Pada hari ini kami mau mengakhiri kegiatan kami, kiranya Engkau memberkati kegiatan kami agar dapat menjadi berguna bagi kehidupan kami. Hanya itulah doa anakmu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus.